Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu begitu turun dari mobil tadi, soalnya rame banget gitu ya. Rame banget sampai saya mau masuk tuh kayak mepet-mepet dulu gitu ya. Keren ya sekolahnya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu guru dari SMA, SMK, SMP, Sandika. Terima kasih banyak undangannya. Saya nggak tahu tadinya sekolah ini, tapi ternyata Tuhan mempertemukan kita lewat suami saya. Jadi salah satu guru di sini adalah teman SMA suami saya. Jadi akhirnya kesini deh datangnya gitu ya. Oke, terus saya update status karena baru dikasih flyer sama suami saya. Dan ternyata karena saya psikolog klinis di puskesmas, banyak yang ngefans dengan narasumber yang kedua. Bilangnya gini, kok bisa tuh sekolah bawa itu nih? Saya nggak tahu ya, mohon maaf gitu ya. Saya nggak update banget dengan YouTube gitu kan. Emang beliau siapa gitu kan? Aduh, saya salah banget, ternyata beliau terkenal banget gitu ya. Nah, saya punya dapat titipan nih Bapak Ibu guru, gimana caranya bawa beliau ke sini katanya. Karena saya disuruh oleh mandat dari sekolah-sekolah saya di daerah Ciracas, guru-guru BK-nya bawa, dikasih mandat gimana caranya Bu orang itu bawa ke Ciracas katanya. Saya izin nanti berguru sama Bapak Ibu guru gitu boleh ya? Gimana caranya bawa beliau ke sini gitu ya? Boleh ya? Oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya orang tua betul ya? Betul, saya juga jadi orang tua dari 2 orang anak. Kita akan membahas perkembangan psikologis remaja supaya lebih dekat dan lebih akrab turun gitu ya? Boleh ya? Bapak Ibu, anaknya yang paling besar ada nggak yang sudah kuliah? Sudah ya? Berarti pelajarannya udah tinggi banget kan? Naik kelasnya udah berapa kali? Dari TK naik kelas ke SD, SD naik kelas ke SMP, SMP ke SMA, SMK gitu ya, terus kuliah. Udah selesai belum PR-nya? Belum nikahin ya? Iya. Tabungannya buat nikah sudah ada? Oh alhamdulillah, berarti masih sehat, mau berjuang lagi kan? Baik, kita ngomongin yang remaja dulu gitu ya. Yang sebelahnya yang tadi angkat tangan anak jodoh kuliah, bilang sama sebelahnya, bagi-bagi ilmunya dong, kok bisa senang sampai kuliah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, masa remaja itu adalah masa yang paling rentan. Boleh next slide-nya? Di manakah next slide-nya? Sudah, oke. Next aja. Slide-nya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, masa remaja itu masa yang indah tapi sekaligus masa yang rentan. Betul ya, waktu remaja kita ingat betul nggak Bu? Surat-suratan, ya ya? Kalau sekarang udah nggak zaman. Ya kan ya? WA, ya kan? Kalau istilah remaja sekarang sleep call. Bapak Ibu tahu sleep call? Tahu? Serius tahu? Enggak? Oh nggak tahu? Ih benar deh nggak tahu ya. Benar-benar hari ini memang belajar bareng. Sleep call, mereka video call tapi tidur. Bingung kan ya? Sleep call itu tidur. Jadi tidur bersama di tempat yang berbeda. Oh. Apa Bu? Sleep call, kalau istilah anak remaja sekarang sleep call katanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu temuannya gini. Di zaman kita, Bapak Ibu apalagi yang rambutnya sudah pada putih, di zaman Bapak Ibu dulu masa remajanya pasti main-mainnya di mana? Main futsal gitu ya. Atau ada nggak yang masih di zaman yang masih berenang di kali? Ada masih? Ada ya, lompat kali berenang gitu ya. Yang dipanggilin mama sampai bawa pentungan gitu. Masih ada kan, yang pulang-pulang celana kotor banget, mamanya sambil, kamu nggak tahu caranya sih gimana gitu, ada ya? Masih ya. Zaman sekarang bukan itu lagi.
karena semuanya serba digital. Tetapi sayangnya temuannya nih Bapak Ibu, temuannya justru di zaman sekarang ternyata banyak anak remaja kita yang kesepian. Ya enggak? Zaman Bapak Ibu dan zaman kita itu nggak terlalu kesepian katanya remajanya, tetapi di zaman sekarang hasil penelitiannya justru banyak remaja yang mengalami kesepian. Semakin canggih teknologinya justru semakin mengurangi kita berinteraksi. Dan itu menjadi tantangan di masa remaja. Kenapa? Karena remaja kita ini secara emosi belum optimal. Dan perkembangan otak pertama manusia itu bukan di depan, yang otak untuk membedakan baik dan benar, tetapi yang duluan di area amigdala dan sistem limbik yang berpusat memproses emosi. Mereka duluan berkembang tapi belum matang banget. Dan mereka ini, otak ini tugasnya ngapain sih? Tugasnya otak ini adalah untuk hal-hal yang menyenangkan, lebih serba instan. Makanya kalau ibu bapak ngomongin nilai-nilai, ngomongin aturan, bawaannya apa? Berdebat dulu kan? Ibu bapak ngomong satu, jawabnya berapa anak remaja? 1000 gitu ya. Berdebat, kayaknya kita sebagai orang tua gimana? Kayaknya pengen nutup gitu ya, diam dulu boleh nggak gitu kan? Nah, kenapa? Karena mereka belum mikirkan yang namanya resiko, baru semuanya berpusat pada area emosi yang menyenangkan. Nah, sementara otak yang depan ini namanya prefrontal cortex atau otak depan, tugasnya untuk membedakan baik, buruk, boleh atau tidak, benar apa enggak, atau perlu atau tidak, ini belum berkembang. Ibarat bunga itu baru mulai mau mekar gitu ya. Makanya kalau pilih jurusan mereka, emang mama tahu? Wah, gitu kan ya? So tahu aja katanya. Kalau mama-mama kan udah ngalamin asam garam pahit manis gitu kan. Gimana caranya pontang-panting nyari kerja kan? Gimana ngelihat anak tetangga jurusan itu nggak laku loh nak, misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita omongin itu justru nggak nyampe karena otak yang ini belum optimal. Makanya karena area emosi duluan yang berkembang, ibu-ibu jangan ngegas ngomongnya. Ya, tanduknya kalau ngomong sama anak remaja dimasukin. Karena kalau ibu bapak bertanduk, mereka emosional juga, yang ada huru hara. Pintu-pintu terbuka tapi atau mungkin pintu-pintu ketendang gitu ya. Atau pintu terkunci, nggak bisa keluar gitu ya. Antara ibu dan anak dihalangi oleh pembatasnya pintu ya. Yang kadang kalau mau ngomong aja pakai WA. Ya. Nah, di masa remaja ini juga mereka sedang mencari jati diri, mencari sosok, mencari role model, mencari seseorang yang menganggap ini baik, ini oke gitu. Sayangnya tidak semua remaja memilih orang yang tepat. Terutama kenapa? Apalagi kalau di rumah sering piring terbang. Iya, ibu bapak piringnya suka terbang di rumah. Sendok nggak tahu kemana, ya, atau penggorengannya juga ikut plantung gitu kan. Nah, atau misalnya gini, mau ngomong sesuatu sama suaminya lewat anaknya, apalagi diceritain, bapak kamu begini, ibu kamu begini, bapaknya datang dari kompor, ibu kamu tuh begini, nah, ketika semuanya kompor, anak jadi nggak punya yang namanya siapa yang jadi role modelnya. Jadi kalau saya punya pesan buat bapak ibu, kalau baku hantem di rumah jangan depan anak. Kalau baku hantem jangan depan anak. Tapi kalau lagi suap-suapan boleh depan anak. Supaya mereka tahu bahwa Anda sedang baik-baik aja, walaupun kantongnya lagi nggak baik. Ya kan? Ibu-ibu paling di sini pasti ibu-ibu duduk di sini mikirnya bawang berapa, ya kan? Udah pada belanja belum ibu-ibu? Oh belum, saya sudah hari ini. Nah, kemudian tekanan teman. Kalau dulu waktu kecil ke toilet aja ditungguin nggak?
ditungguin. Bahkan ibu bapak mau pergi aja kudu muter-muter gitu kan, nyuri-nyuri gitu ya. Hari ini anak saya masih kelas 4 SD dan kelas 2. Saya kasih pilihan, mau ikut mami papi apa enggak? Ikut gitu ya. Sekarang masih ikut. Tapi kalau anak ibu bapak yang SMP SMA mau ngikut enggak? Enggak. Kebayang enggak? Ibu bapak kalau ngajak foto anaknya enggak mau, ya kan? Bilangnya apa? Lebay banget sih, norak banget gitu kan? Ya kan? Nah, tapi kalau sama temannya bisa gini-gini ya, mau ngupload lagi di sekolah, bikin TikTok, bikin reel. Tapi kalau mama-mama ngajak TikTok kan apa? Apaan sih, norak banget sih gitu kan? Atau mau dibikin status bilangnya apa? Mama hapus gak? Atau jangan-jangan ibu-ibu semua di hide statusnya dari anaknya. Betul. Waduh, jadi nggak bisa lihat statusnya. Kasihan. Nah, pengaruh teman sebaya jauh lebih dominan. Jadi kalau masak mie di rumah, mereka lebih suka masak mie di rumah temannya. Padahal di rumah telurnya bisa bikin 2. Nggak pakai nyuci piring kadang-kadang ya. Di rumah teman kan nyuci piring, lap-lapin kompor lagi. Tapi justru mereka lebih suka sama temannya. Ya, kenapa? Teman sebaya. Mama bapak kalau misalnya lomba, kita pakai baju pink, yang cowok nggak mau tuh. Tapi kalau sama temennya disuruh pakai baju pink, mau. Saya dulu punya teman SMA, karena lagi jatuh cinta sama teman saya, dia pakai kaos kaki pink ya. Saya bilang, wah, kenapa pakai kaos kaki pink? Nah, apa sih katanya? Rambutnya dikepang-kepang sama pacarnya, dia mau gitu ya. Nah, tapi kalau anak kita nggak mungkin mau sama kita begitu kan? Pengaruh teman sebaya. Semakin mereka berkembang, mereka bukan bersama-sama dengan kita, tetapi lingkungan, teman sekolah itu jauh lebih banyak waktunya dengan mereka. Itu sebabnya peran sekolah sangat penting, karena sebagian besar waktu yang anak-anak punya yang produktifnya ada di sekolah. Makanya sekolahnya bisa pulang jam 3 gitu kan, sampai sore di sekolah. Mereka berkegiatan karena pengaruh teman-teman ini jauh lebih besar ketimbang dengan kita sebagai orang tua. Makanya pada saat pandemi anak-anak pada nggak suka dengan kita. Bener, konflik makin tinggi. Apalagi apa? Kalau sekolah kan mandi pagi-pagi gitu ya. Lagi pandemi, iler-ileran join di Zoom kan, buka Google Classroom bisa seharian nggak mandi. Mama-mama yang gresik tuh ngomel-ngomel, ya kan? Nah, tapi begitu mereka masuk sekolah, mereka lebih happy, ya. Nah, kemudian tekanan akademik tinggi juga masa remaja. Apalagi yang SMA, SMK, mau kemana nantinya? Mau kerja, mau kuliah? Mereka dituntut untuk siap berhadapan dengan masyarakat, untuk siap nanti jadi di dalam masyarakat. Mereka mau jadi apa, gitu. Nah, persaingan akademik itu membuat mereka juga sering merasa rendah diri. Apalagi ada istilah sekarang eligible gitu ya Pak Iya. Kalau nggak masuk eligible, padahal dia lebih pintar dari temannya, nangis tuh nanti datang ke ruangan saya konsul. Nah, terus masalah pengumuman SNBT ya, masuk PTN. Ada sepupunya yang masuk, dia nggak masuk. Pasien saya sampai depresi. Perkara mereka tidak masuk di sana. Itu tekanan. Tekanan persaingan masuk PTN itu pun tekanan. Kemudian di sisi lain pengaruh sosial media. Apa sekarang sangat mudah dan mereka lebih banyak berselancar di sosial media ketimbang dengan dunia nyata. Dan sering sekali konflik orang tua tidak menemukan anaknya sudah berkonflik karena apa? Orang tua di hide statusnya. Saya pernah dapat pasien datang ke saya, orang tuanya datang, orang tuanya tahu kalau anaknya cutting, barcode di tangan, taunya dari budenya yang di Semarang. Jadi mungkin anak ini lupa hide budenya, tapi orang tuanya di hide. Akhirnya budenya yang informasikan. Itu pengaruh media sosial sangat besar.
Memang tidak semua buruk tentang media, namun tadi anak kita duluan emosinya yang berkembang, sehingga untuk mereka memilih baik dan buruknya masih kurang optimal, ya. Nah, next. Nah, ini otak remaja Bapak Ibu, otak kita kurang lebih begini, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa remaja duluan berkembang di amigdala dan sistem limbik. Kemudian nih, para remaja nih, terjadi perubahan hormon. Ada perubahan hormon yang berdampak pada fisiknya mereka. Sebagian remaja, ada yang tidak menyukai bentuk tubuhnya. Contoh perempuan, pinggul mulai membesar, ya. Payudara mulai membesar. Ada sebagian remaja yang nggak suka atau bahkan mereka diet berlebihan. Jadi beberapa remaja juga ada yang malnutrisi, kurus, terlalu kurus, saking pengen mati-matiannya diet gitu. Nah, ini pengaruh juga. Jadi Bapak Ibu nanti peka kalau anak ini sering-sering diet. Kenapa? Apalagi perempuan, ya ada ibu kepala puskesmas nih. Kalau remaja perempuan, kalau nanti porsi tubuhnya nggak optimal, resiko anemia ya dok ya, resiko anemia itu tinggi. Kalau anemia nanti kalau proses hamil punya anak itu beresiko juga. Nah itu banyak terjadi pada remaja. Dan pada remaja nih mereka sensitif dengan komentar negatif. Jadi kalau misalnya ibu-ibu suka bilang kamu makin gemuk ya, itu udah langsung tuh sensitif dengan pendapat orang lain, makanya dirawat aja ditutupin pakai plester. Tiba-tiba di sini ada kupu-kupu, ada jeruk di sini, ada love di sini. Sangat sensitif dengan komentar lingkungan sosial. Namanya terjadi perkembangan body image. Ya, jadi mereka itu sangat memperhatikan tubuh mereka. Kalau laki-laki maunya berotot, kayak Aderai. Makanya ada yang suka-suka kejing gitu ya. Nah yang perempuan pengennya langsing kurus putih, skincare-nya lebih mahal dari guru-guru, betul ya. Bu guru jarang pakai lipstik yang merah banget, mereka pakai lipstik yang merona. Maka kalau bu guru udah tahu banget kalau mungkin keliling razia gitu ya, skincare-nya bahkan kita nggak tahu mereka dari mana tuh ya. Nah kenapa? Karena mereka sangat ingin terlihat menarik. Jadi kalau ibu bapak berkomunikasi dengan anaknya dengan komentar yang negatif, langsung tuh melotot anaknya. Karena mereka tidak ingin diberi komentar negatif. Next. Nah, mengapa remaja tampak sulit diatur? Sebenarnya mereka bukan sulit diatur, mereka bukan bermasalah. Hanya saja konsep mereka menerima itu yang belum optimal. Sering sekali kita bilang remaja nakal gitu ya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu juga nakal gitu kan. Kenapa sih kita cuma ngomongin remaja nakal gitu ya. Nah, kalau saya lebih setuju bilangnya remaja yang belum matang. Kenapa? Kalau kita bilang nakal jadi labelnya negatif. Yang ada ditangkap mereka memang saya nakal. Kebetulan saya psikolog gitu ya. Kalau ngomong salah aja saya nggak mau ngomong salah ke anak saya. Kurang bener. Keliru nak, masih belum benar tuh, coba dibenerin gitu. Jadi kalau bilang nakal takutnya itu menetap jadi label yang akhirnya dibilang ya nggak apa-apa saya nakal gitu, itu yang nggak boleh. Nah mereka sedang mencari jati diri, ingin mandiri, kayak tadi nggak mau diatur lagi. Kalau ke sekolah juga udah bisa bawa motor sendiri, udah nggak perlu dianterin mama papa gitu kan. Mereka ingin menunjukkan bahwa saya sudah dewasa, walaupun mereka belum optimal untuk menjadi dewasa saat ini. Dan mereka belum bisa untuk mengambil keputusan sendiri, namun mereka berusaha. Sebenarnya mereka sedang mencoba. Sayangnya suka ketemu lingkungan yang kurang tepat. Sehingga apa? Mereka bisa terjerumus. Nah, kemudian mereka sedang mengekspresikan emosi dan mereka sedang bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, yang perlu adalah ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung diintimidasi, jangan langsung dihakimi. Berikan kesempatan buat mereka menyadari dulu salahnya di mana. Kenapa sih gitu ya?
Jadi kalau langsung kamu salah itu macam interogasi di Pak Polisi. Langsung apa? Penghakiman sesungguhnya udah berat tuh buat mereka. Jadi sebaiknya sadari dulu, benar nggak sih apa yang kamu lakukan? Kenapa sih kamu melakukannya? Gitu ya. Nah, kemudian pesan yang paling penting buat ibu bapak, bersabarlah. Perilaku sulit adalah tanda mereka bertumbuh. Jadi kalau masih ada huru hara di rumah itu menunjukkan mereka sehat loh Bu. Karena kalau mereka sakit mereka nggak beraktivitas apa-apa, ya nggak. Kalau masih ada suaranya yang do tinggi gitu kan, nah itu tandanya bahwa ada kehidupan, ya. Jadi ibu bapak jangan langsung, nakal banget, susah banget dia tuh, tandanya ada kehidupan. Kalau nggak gitu kehidupan nggak ada, ya. Nah, remaja bukan anak nakal, mereka sedang masa perkembangan yang penuh perubahan sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat. Orang tua adalah tempat yang paling tepat untuk anak, ya, dan keluarga adalah tempat pendidikan pertama anak. Jadi kalau salah jangan salahin gurunya. Gurunya gimana sih? Saya mau tanya balikin lagi yang lahirin, yang bikin siapa? Ya nggak? Bapak dan ibu. Iya, ya. Kalau saya senang kalau guru informasi sesuatu tentang anak saya. Oh ya, kita cari solusinya apa ya Miss gitu. Nah jadi kalau ibu guru, bapak guru panggil, jangan ini sekolahnya tuh ini tuh wali kelasnya bukan yang dulu sih, wali kelasnya yang sekarang begini-begini. No, justru wali kelas yang justru mungkin cerewet kelihatannya itu bentuk sayang loh, bentuk sayang. Kok kayaknya baju nggak dimasukin aja gurunya repot banget ya, ih sayang. Ya, jadi jangan direspon negatif, gurunya begitu banget ya, gurunya ini wah, no. Tapi respon sebagai bentuk perhatian yang memang kita ubah bareng-bareng. Next. Nah, kenakalan remaja, kalau disebut kenakalan remaja, akarnya itu sebenarnya dari rumah. Yang sekarang itu adalah puncaknya yang kita lihat. Akarnya itu yang dari mana? Akar masalahnya adalah mereka ada ingin penerimaan diri, kurang komunikasi yang hangat dari rumah, kurang bimbingan perhatian kasih sayang. Jadi akarnya itu sebenarnya untuk proses pertumbuhan seorang anak dimulai dari 0 tahun sampai dengan di usia 12-an. Begitu di atas 12-an kita sedang menanti anak saya akan berproses yang bagaimana. Kalau di rumah sering berkonflik, di rumah sering berantem sama ibu bapak gitu misalnya, mereka yang dilihat apa? Proses penyelesaian konflik ya berantem. Oh kalau punya masalah lempar-lemparan aja ya. Oh ternyata begini. Oh kalau bapak saya marah semua gini. Oh berarti cara nyelesain masalah gini aja orang selesai. Gitu. Jadi apa yang terlihat sekarang itu sumbernya dari apa yang kita buat di rumah. Tapi udah terlanjur gimana dong? Nah sekarang kita rekonsiliasi namanya. Boleh loh minta maaf sama anak. Boleh loh kasih tahu bahwa waktu itu mama sama papa itu keliru. Bahwa waktu itu mama sama papa waktu kamu kecil, kami belum dewasa. Bahwa waktu itu terjadi konflik yang begini-begini. Sehingga kami proses menyelesaikan konfliknya begitu. Nah sekarang kita mau berubah. Nah, ajak bareng-bareng anak juga memaknai bahwa saat itu kita memang sedang melakukan kesalahan. Jadi dimulai penyelesaiannya di mana? Di rumah juga, karena akarnya dari rumah, mau nggak mau, akar di rumah juga harus dibenerin. Maka tadinya datangnya ke sini jangan sendiri ya. Ibu dan bapak harusnya ikutan. Kadang-kadang ibu-ibu suka bilang apa? Susah ngomong sama suami saya. Nah, harusnya tadi bawa ke sini, ya kan? Nggak kerja. Oh, ada yang nanti di YouTube-nya nggak? Suruh ya suami nonton ya Bu ya. Nah, akhirnya apa? Banyak remaja yang mulai ngerokok gitu kan? Akarnya dari mana sih? Bapak-bapak suka nyuruh anak beli rokok. Beliin rokok bapak dong. Dijajanin lagi anaknya habis beli rokok. Terus bapak duduk ngerokok begini menikmati kan? Anak jadi taunya apa? Kalau bete yang ngerokok. Siapa yang ngajarin? Kita. Jadi anak kita adalah gambaran dari kita. Jadi kalau anak kita ngelawan dikit coba lihat
Kayaknya jelmaan saya ini. Ya, ini adalah punya saya yang ini. Ya, next. Atau penyebab kenakalan remaja bisa karena faktor individu, impulsif kontrol diri yang rendah. Ini biasanya karena apa? Karena kurangnya value atau nilai-nilai yang kita tanamkan. Saya senang tadi pagi kami ke pasar jam 5 pagi, tetangga saya sama anaknya pulang sholat. Saya bilang sama saya, itu Irsad selalu sholat mulu di masjid ya, keren ya. Saya bilang, itu Irsad itu seumuran anak saya yang pertama, baru mau 9 tahun, tapi selalu sholatnya di masjid. Itu value yang ditanamkan. Value itu tidak hanya dari ngomong. Sering sekali bilangnya sholat, tapi bapak dan ibu nggak sholat. Salah nggak? Salah. Karena anak melihat dulu contohnya baru mereka melakukan. Mereka belajar bukan dari perkataan kita, tapi lewat contoh-contoh yang kita buat. Jadi kalau ini nanti buatlah contoh yang baik di rumah. Faktor keluarga, komunikasi yang buruk. Apalagi kita memilih untuk berpisah. Anak kita dititipin di sana, pindah lagi pola asuhnya. Perpindahan pola asuh ini anak perlu beradaptasi. Akhirnya apa? Ketika gagal beradaptasi, mereka jadi bermasalah. Ketemunya di mana? Ditemukan nanti oleh guru BK di sekolah, ditemukan oleh wali kelas. Ya. Kemudian faktor teman sebaya, ketemu lingkungan yang nerima mereka apa adanya, tapi bukan memberikan pengaruh buruk, baik. Sering sekali gitu. Kayak ngerokok, mereka tawarin, banci lu nggak ngerokok, katanya gitu. Kalau keren ngerokok dong, gitu kan. Nah, akhirnya jadi dirangkul nggak? Dirangkul, tapi ketemunya lingkungan yang pas nggak bener. Malam minggu kita motor-motoran ya, keren loh, konvoy ya, diterima nggak sama temannya? Diterima, tapi pengaruhnya baik apa enggak? Enggak. Nah, ini pengaruh ini. Kemudian faktor digital, sosial media, banyak sekarang remaja teradiksi pornografi, game online, bahkan mereka sampai nggak punya waktu buka buku, atau saat buka buku udah ngantuk duluan. Kenapa? Waktu kecilnya supaya diam, supaya anteng dikasih HP. Sekarang nggak mau diajak ngomong. Oh iya, mereka kan perkembangan bicaranya di usia 2-3 tahun, 5 tahun yang suka nanya, ini kenapa, ini apa, kenapa warnanya ini. Waktu itu kita kasihnya apa? Sehingga saat inisiatif itu muncul, justru kita mematikan inisiatifnya, dan saat kita ingin bicara, mereka sedang tidak ingin lagi bicara dengan kita. Karena apa? HP-nya jauh lebih menyenangkan. Ya, kemudian faktor lingkungan, sekolah, masyarakat, orang-orang sekitar, pergaulan bebas, itu juga jadi pemicunya juga. Saya percaya waktu bapak ibu nganterin anaknya ke sekolah ini pasti harapannya ada kan? Pasti sudah searching dulu kan? Sekolah ini begini, lulusannya begini, apalagi tadi ngeliat piala-piala kan? Akhirnya langsung nih, saya memasukkan anak saya ke tempat yang tepat, gitu ya. Nah, mudah-mudahan anak ibu bapak dengan di sekolah di sini bisa terbangun karakternya. Oke, 5 menit lagi saya ya. Next, panitianya udah mulai ini. Nah, strategi orang tua mendampingi anak, dengarkan dulu. Jadi kalau ngomong sama anak, jadilah pendengar. Waktu mendengar, mari kita tutup mulut dulu. Jangan langsung memberikan penilaian. Anak baru mulai cerita, kita mungkin memang sudah tahu tujuannya, tapi jangan diputus dulu. Biarkan mereka bercerita. Kemudian pahami perasaannya. Kalau ibu bapak mungkin bilangnya, kamu lebay aja gitu ya. Saat kita sudah dewasa baru bilang itu lebay. Tapi zaman kita mungkin seusia mereka patah hati, ya kan? Mungkin cuma yang kita suka lewat, terus dia nggak lihat kita udah patah hati kan? Mereka juga mengalami itu, fase itu juga mereka alami. Jadi jangan cepat mengambil sebuah labeling, sebuah kesimpulan yang akhirnya memojokkan mereka. Kemudian memberikan contoh seperti tadi ya. Kalau kita nggak mau anak kita banyak main HP, ibu bapak punya waktu dengan anaknya.
Kalau kita mau ngobrol dengan anaknya, curi waktunya, ajak ngobrol. Kalau anaknya di kamar melulu, masuklah ke kamarnya. Diam di kamarnya, ngobrol di kamarnya. Awal-awal mungkin diusir, ya kan? Tapi lama-lama 5 menit, 10 menit, lama-lama bisa pelukan dengan anak, ya. Kemudian konsisten, ini penting. Kalau ibu dan bapak di rumah mesti sepakat. Kalau ibu boleh, bapak boleh. Kalau ibu boleh, bapak gak boleh. Jangan ibu boleh, bapak gak boleh. Ini jadinya apa? Oh, ada raja, ada dewa. Nanti jadi gitu, apalagi ada nenek atau opungnya di rumah. Nah, ini mesti disinkronkan dan harus konsisten aturannya. Kalau hari ini kita belajar jam 7 sampai jam 8, besok pun demikian. Kalau hari ini boleh, besok enggak, lama-lama apa? Pakai model yang begini pasti oke kok, gitu. Anak itu akan belajar melihat pola kita. Wah, kemarin diizinin, sekarang enggak. Oh, pura-pura aja nangis, ngambek, guling-guling. Nah, nanti gitu, ya. Nah, remaja butuh arahan yang jelas, bukan kontrol berlebihan, butuh kepercayaan, bukan dicurigai. Kalau mau nanya dia sudah punya pacar apa belum, jangan dibuntutin. Macam kita lagi ngebuntutin selingkuhan suami gitu kan. Jangan, tanya aja baik-baik, ngobrol. Lagi ada yang disuka ya kak. Saya sama anak saya kelas 4 SD cerita tentang cewek. Saya nanya, Sanara kabarnya gimana hari? Mami kenapa sih nanya? Nanya doang loh kabarnya dia gimana. Hari ini duduknya gimana? Bawa makan apa dia? Akhirnya dicerita. Mami kenapa sih nanya Sanara? Ikan abang kemarin cerita. Gak apa-apa loh. Justru itu akan membuat mereka jadi terbuka. Next. Nah, ini hal yang boleh dan yang nggak boleh. Jangan membentak atau memarahi terus-menerus. Kalau kesalahannya hari ini, jangan sampai bulan depan diingat-ingat ya ibu bapak ya. Kayak kita macam ngomong sama suami, kamu tahun lalu begitu, 5 tahun yang lalu begitu. Jangan seperti itu ke anaknya ya. Terus membandingkan dengan orang lain. Ini yang paling menyakitkan. Dibanding-bandingkan, apalagi kakak beradik dibandingin. Kita juga sama ya. Coba suami kita bilang, capcay masakan ibu saya lebih enak. Kita rasanya gimana? Pengen kuplekin gitu capcay. Iya kan? Sakit kan? Anak juga demikian. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau kita punya anak 5, masing-masing ini pasti punya kepribadian yang berbeda-beda. Potensinya pun pasti berbeda-beda. Dikit lagi saya selesai ya. Nah, jangan mengabaikan perasaannya. Kalau ngomong misalnya lagi capek, lagi apa, dengerin ya. Terus jangan menghakimi tanpa mengetahui latar belakangnya. Jangan mengancam, membeli label negatif. Yang sering dianjurkan, dengarkan, hargai, beri perhatian, ajak diskusi, dan menjadi teladan yang baik. Next, boleh cepat next. Next aja. Next lagi. Oh, satu slide terakhir. Sebelumnya ini. Nah, ini membangun karakter positif pada remaja, komunikasi yang hangat. Ngomong sama anak remaja jangan pakai do tinggi, pakai do rendah. Do ya. Nah, pakai do rendah. Mau anaknya do tinggi, do rendah, ya. Yang kedua, disiplin batasan yang jelas, kasih sayang, penerimaan, nilai keyakinan. Nilai-nilai yang positif yang ada di rumah terus dikembangkan, jangan berhenti dan terus berproses. Anak remaja itu perlu tarik ulur. Hari ini mungkin lagi bener-bener banget nih aturannya, besok mungkin agak lemot, tapi perhatikan lagi, tarik lagi, jangan sampai terlepas dari pantauan kita. Itu saja dari saya, karena panitianya sudah woro-woro waktunya. Nanti boleh sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih.